membuat masjid di atas kuburan, menyalakan lampu di kuburan, perempuan ziarah kubur dan mengiringi jenazah ke kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para wanita yang sering berziarah ke kuburan dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid serta yang menyalakan lampu di atasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat, mengutuk para wanita yang sering berziarah ke kubur dengan cara yang berlebihan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perbuatan mengandung mafsadah, kerusakan yang besar, seperti perempuan keluar ke kuburan dengan penampilan buruk atau mengundang fitnah, disertai ratapan dan memakai perhiasan saat ziarah yang mengundang fitnah, membangun masjid di area kuburan tanah wakaf, atau seperti Yahudi dan Nasrani yang dilaknat karena membangun masjid di atas kuburan, menyalakan lampu di kuburan yang tidak berguna bagi siapapun, tabzir, menghamburkan uang, menyerupai kaum Majusi dalam hal pemuliaan terhadap kuburan dengan penerangan. Ruqyah dengan kalimat yang tidak dimengerti maksudnya, mengalungkan jimat dan tulisan-tulisan mantra. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, bacaan mantra, jimat, dan pengasihan secara gaib, berupa benang, kertas yang dilipat dengan tulisan sihir, adalah syirik. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang menggantung jimat, maka dia telah melakukan syirik. Hadis riwayat Ahmad. Tunjukkanlah kepadaku ruqyah, bacaan, kalian, tidak mengapa ruqyah selama di dalamnya tidak ada syirik. Hadis riwayat Muslim. Membenci perjumpaan dengan Allah Ta'ala, karena hal itu menunjukkan keputusasaan dari rahmat-Nya. Barang siapa senang jumpa Allah, maka Allah senang jumpa dia, dan barang siapa membenci jumpa Allah, maka Allah benci jumpa dia. Kemudian Aisyah atau salah satu istri Nabi berkata, sesungguhnya kami membenci kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan itu maksudnya, tetapi sesungguhnya ketika kematian datang pada seorang mukmin, ia diberi kabar gembira dengan kelegaan Allah dan kemuliaannya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintainya daripada apa yang ada di hadapannya. Maka dia mencintai pertemuan dengan Allah, dan Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Namun, ketika kematian datang pada seorang kafir, ia diberi kabar tentang azab dan hukuman Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang lebih dibencinya daripada apa yang ada di hadapannya. Maka dia membenci jumpa Allah, dan Allah membenci jumpa dia. Hadis riwayat Bukhari. Tidak membayar zakat, menunda membayar zakat tanpa uzur syar'i. Dan celakalah orang-orang musyrik yang mereka tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir, menutup diri terhadap akhirat. Quran Surat Fussilat 7. Khalifah Abu Bakar berkata, demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara solat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, jika mereka tidak menyerahkan padaku meskipun anak kambing betina yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pasti akan memerangi mereka karena mencegah zakat tersebut. Lalu Umar berkata, demi Allah, aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Maka aku tahu bahwa itu adalah kebenaran. Hadis riwayat Bukhari. Kekikiran seorang pemberi utang terhadap pengutang yang sedang dalam kesulitan, padahal dia tahu kesulitan si pengutang,
namun dia tetap mengejarnya atau memenjarakannya. Hati-hatilah terhadap sifat kikir. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sifat kikir. Mereka diperintahkan untuk kikir, maka mereka pun kikir. Mereka diperintahkan untuk memutus tali silaturahmi, maka mereka pun memutuskannya. Mereka diperintahkan untuk durhaka, maka mereka pun durhaka. Hadis riwayat Abu Daud. Amil berkhianat dalam pembagian zakat, tidak amanah dalam mengelola, membagikan, atau menyampaikan harta sedekah, baik oleh petugas, amil, penanggung jawab distribusi, atau siapa saja yang diberi tugas menyalurkan sedekah. Barang siapa di antara kalian kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan jarum, bahkan di atas itu, maka menjadi penggelapan yang akan dia bawa pada hari kiamat. Kemudian seorang pria dari kaum Ansyar, yang hitam kulitnya, berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah amalanku, kerjaanku." Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia berkata, "Aku mendengar engkau mengatakan ini dan itu." Nabi berkata, "Dan aku mengatakan ini sekarang, barang siapa di antara kalian kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, hendaklah dia menyetorkan sedikit maupun banyak hasilnya. Apa yang diberikan kepadanya, olehku, maka dia ambil, dan apa yang dilarang, olehku, maka dia tinggalkan." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat seorang laki-laki dari Bani Sulaim untuk mengurus sedekah mereka. Namanya adalah Ibn Al-Lutbiyah. Ketika ia kembali, ia melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ini adalah bagian harta kalian, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, lalu melihat apakah orang-orang akan memberinya hadiah atau tidak? Demi Allah, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dari harta, sedekah, itu, melainkan ia akan datang pada hari kiamat membawanya di atas pundaknya." Hadis riwayat Bukhari. Kandungan hadis. Larangan menerima hadiah karena jabatan. Orang yang diberi tugas resmi, seperti amil zakat, tidak boleh menerima hadiah pribadi dari masyarakat, karena hal itu bisa jadi bentuk riwah, suap terselubung, gratifikasi. Kritik tajam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menegaskan bahwa jika benar itu hadiah karena pribadinya, maka duduk saja di rumah, tentu tidak akan dapat apa-apa. Artinya, hadiah itu datang karena jabatannya, bukan pribadinya. Pungutan liar, dan ikut terlibat dalam urusan turunannya seperti menulis, mencatat, mendata, mengadministrasi, pungli tersebut, tanpa maksud untuk menjaga hak-hak orang yang dizalimi agar bisa dikembalikan kepada mereka jika memungkinkan. Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara liar. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun pungutan liar, maka hukumnya haram. Yang dibolehkan hanya zakat, pajak, dan 1/10 yang disyariatkan. Pemungutan liar adalah haram dan termasuk dosa besar. Siapapun yang terlibat dalam sistem pungutan zalim itu tanpa alasan syari, termasuk pencatat, pengelola, atau pejabatnya, ikut menanggung dosa, bahkan dipandang oleh sebagian ulama lebih buruk dari perampok jalan. Orang yang berkecukupan harta atau jasa, meminta sedekah karena rakus dan menumpuk harta. Barang siapa meminta-minta harta orang lain untuk memperkaya diri, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api. Maka hendaklah ia ambil sedikit atau banyak, terserah dia, tapi risikonya bara api. Hadis riwayat Muslim.
seseorang akan terus-menerus meminta-minta barang atau jasa kepada orang lain hingga ia datang pada hari kiamat dan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya dosa 133. Meminta-minta dengan nyinyir, ngomel, bawel, cerewet dan menyakiti.